Saya ini kan masih ngebayangin soal Papua. Ketakutan pertama adalah ya binatang buasnya yang mungkin sering saya temui kalau masuk hutan. Kan saya juga suka mendaki. Ya. Terus ya itu tadi tembak-tembakan orang-orang bocor panah-panah gitu kan. Ya. Nah di Afrika ini apa jerapah? Jadi bisa disimpulkan ini sebelum kita berangkat ke Afrika minimal ada 15 vaksin ya disuntikan ke kita selama 2 bulan. Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Saya ini agak takut tuh lihat tamu kita ini hari ini, guys. Takut kenapa, Bro? Bapak Kapolres Bontang, Bapak Alex Selamat L. malam. Sitobing. Gimana kabarnya nih, Pak? Luar biasa kabar malam hari ini. Baru di Bontang Pak, sekitar berapa bulan sudah, Pak? Saya masuk Bontang itu 30 Desember 2023. Berarti terhitung sampai sekarang udah hampir 3 bulanan ya? Hampir 3 bulan berjalan. Gimana, Pak? Di Bontang kekerasan enggak? Apa sih bahasa Jawanya tuh? Apa? Kekerasan ya. Astagfirullah. Kalau kesan pertama saya begitu menginjakkan kaki di wilayah Bontang hampir mengingatkan saya tentang kampung halaman saya di mana saya besar, lahir di Pekanbaru, Riau. Ya, Riau. Ya, suasana panasnya, kemudian lingkungan, masyarakat, warganya, situasinya hampir sama kurang lebih. Jadi di Riau banyak orang Bugis juga, Pak? Ya nggak terlalu banyak ya. Pada saat begitu dapat kabar bahwa saya akan ke Bontang, ada salah satu senior saya menghubungi saya. Nanti kalau ke Bontang, satu yang perlu dicoba. Saya tebak dulu, Pak. Apa namanya? Keripik rendang. Bukan. Astaga, salah. Terus apa? Gami bawis. Nah, itu dia. Akhirnya jadi penasaran nih gami bawis itu seperti apa ya. Akhirnya saya coba di beberapa tempat. Ya, luar biasa. Luar biasa apanya tuh, Pak? Mantap. Jadi suka ya, sama gami bawis. Ya. Memang di sana nggak ada, Pak ya? Maksudnya yang punya ciri khas dengan rasa yang sama gitu nggak ada? Nggak ada. Di tempat lain baru di Bontang ini saya ini. Bahkan kalau misalnya pada saat ke Samarinda atau ke Balikpapan dengan menu yang sama, tetap rasanya beda. Ya. Iya, Pak. Sini tangan-tangan orang Bontang tuh memang berbeda dia ya. Piawai kalau dalam hal membuat gami. Tapi itu tidak termasuk di mama saya sebenarnya karena gaminya mama saya biasa aja. Oh gitu. Lebih enak kalau beli. Apalagi gratis ya. Nah, selain kuliner dan di Bontang ini udah jalan-jalan kemana-mana aja? Kan baru hampir 3 bulan ya? Baru berjalan 3 bulan. Saya sudah sebagaimana kita ketahui untuk wilayah Kota Bontang sendiri kan terdiri dari 3 kecamatan ya, Utara, Barat, Selatan. Benar. Namun yang masuk dalam wilayah hukum Polres Bontang itu ada tambahan 2 lagi, Morabada dan Marangkayu, di mana bagian dari administratif Kabupaten Kukar. Ya hampir di 5 kecamatan itu saya udah keliling. Udah soan-soan jalan-jalannya. Udah keliling lihat situasi sambil berjalan, kemudian udah sampai ke mana? Beras basah. Udah. Camping basah, atau jalan-jalan aja? Ya jalan, ngeliat situasi, kemudian ke mana? Malahing ya. Ya, Pulau Malahing sama Tihi pada saat waktu distribusi logistik ya. Bantuan bukan buat logistik KPU. Nah ya. Kalau Gusung sama Selangan berarti belum. Jadi Bontang suka, udah mulai suka atau masih proses menuju kata suka? Udah mulai suka. Udah suka sekali. Bontang luar biasa. Suka itu muncul sehari pas nyampe di sini atau seminggu setelah di sini? Sebenarnya kan mendengarkan Kota Bontang itu kan sudah cukup familiar ya.
Oh ya? Oh ya. Terus begitu kita browsing Bontang, pasti Pupuk Kaltim itu kan Nah. udah hal yang Lumrah. cukup bersejarah. Mm. Bukan hal yang baru kita mendengar Pupuk Kaltim berada di kota Bontang. Tapi di apa namanya? Orang-orang di tempat saya tuh, saya kan di Makassar. Mendengar kata Bontang itu baru dan Oh gitu. Bontang apa? Dan memang sih stigmanya mereka tentang Kalimantan itu ya masih hutan gitu. Kalau sampean enggak dengar kata Kalimantan itu enggak? Saya 2005 udah pernah bertugas di Banjarmasin. Oh, jadi udah ada gambaran Udah ada sedikit gambaran banyaknya lah, ya, Pulau tentang Kalimantan. Kalimantan gitu ya. Sebelum di Bontang di mana? Sebelum di Bontang saya bertugas di Jakarta di Makobrimob Kelapa II. Siap. Jadi memang hampir 20 tahun masa dinas saya berjalan, bisa dikatakan hampir 98% itu saya bertugas di Brimob. Di Brimob. Ya, jadi lebih sering pindah-pindah khususnya ke daerah operasi ya, seperti Poso. Saya agak dengar kata Brimob ini agak serem sebenarnya. Oh gitu. Kayak ngebayangin waktu kecil gitu dulu kan Brimob itu sangar. Oh iya, dulu saya juga waktu SMA begitu dengar Brimob itu kayaknya Suka nyulik anak-anak gitu kayak kayak. gimana gitu ya, apalagi waktu itu pada saat misalnya kalau ada pertandingan bola tuh kan biasanya ngamanin Brimob tuh dulu masa-masa sekolah kan. Justru dulu cita-cita saya dulu waktu kecil itu pengen jadi dokternya tentara. Dokternya, kok ada spesifikasi harus dokter tentara? Mau aja dokter tapi harus tentara gitu. Harus tentara. Kalau dokter untuk skincare nggak mau ya? Gitu. Ada spesifikasinya ternyata. Ya. Jadi dari apa namanya kehidupan seorang ibu tuh jadi memotivasi lah gitu. Ya. Wah kayaknya keren nih. Udah dokter, tentara, jadi kelihatan banget gagahnya. Tapi kan. memang dokter itu harus tentara juga kan? Dan Oh, enggak. maksudnya Jadi, dokter tentara ini apakah dia harus tentara juga enggak kan? Jadi gini, biasanya dokter, polisi maupun tentara itu dia sudah jadi dokter dulu, kemudian dia mendaftar untuk masuk polisi ataupun tentara. Nah, gitu. Kalau misalnya di Polri itu sebutannya PPSS, Perwira Pasca Sumber Sarjana. Jadi sudah menyandang gelar sarjana, bisa dokter, insinyur, kemudian sarjana lainnya. Baru daftar. Kemudian baru mendaftar menjadi anggota Polri. Itu pendidikannya di Semarang, khusus Polri di Semarang. Kemudian ada kurun waktu 1 tahun mereka sudah dilantik. Kemudian mereka bertugas sesuai dengan profesinya. Misalnya dia memang kesarjanaannya di dokter, ya begitu dia lulus pendidikan kepolisian, dia nanti akan ditugaskan mungkin seperti di rumah sakit atau di satuan kayak seperti Korbrimob ada bagian kesehatannya di Dokes, kedokteran dan kesehatan. Nanti dia bertugas sesuai dengan bidang kesarjanaannya. Terus Dan. Jadi dari awalnya kecil pengen jadi dokter tentara, tapi masuk sekolahnya gimana tuh? Ambil jurusan dokter? Enggak. Waktu kapan nih? Saya? Ya. Saya itu cita-cita awal seperti itu. Cuman kan berjalan setelah SD, SMP, SMA, akhirnya jadi berubah. Jadi bisa dibilang Brimob ini polisi introvert gitu ya? Bukan. Tertutup. Bukan. Jadi memang perlu saya menjelaskan di awal dulu. Tugas pokok Brimob itu adalah fokus terhadap penanganan kejahatan berintensitas tinggi. Ya, pasti bertanya kejahatan berintensitas tinggi itu seperti apa? Contoh kejahatan aksi teroris. Kemudian ke aksi rusuh massa yang berujung anarkis.
Terus Itu terus. tugas pokok BRIMOB. Kemudian ancaman bom, bahan peledak, Hmm. kemudian bencana alam, baik banjir, longsor, gempa, dan lain sebagainya. Kemudian menangani KKB. Jadi jenis-jenis kejahatan yang ekstra, yang tidak biasa, itulah Siap, siap, tugas siap. BRIMOB. Makanya memang pada saat BRIMOB sudah turun ke lapangan, berarti ada suatu tindak kejahatan yang ekstra yang Perlu ditangani. betul yang perlu ditangani dan tidak bisa ditangani, maksudnya tidak bisa dihandle oleh tugas fungsi Polri, polisi pada umumnya. Seperti itu. Itulah Jadi itulah kalau bedanya. BRIMOB ini bisa dibilang kayak tahu Naruto kan, Dan? Naruto. Tahu. Jadi Naruto itu kan ninjanya ada ranking-rankingnya tuh. Dia Nah. menyelesaikan misi itu, BRIMOB ini ranking S lah istilahnya. Oh. Yang misinya tuh agak sulit gitu ya. Oh gitu. Saya kurang hobi nonton Naruto. Oh iya, One Piece tahun Dan? One Piece Enggak juga. kurang. Kung Fu Panda boleh, Kung Fu Panda. Kalau Kung Fu Panda hafal. Jadi gitu. Jadi, Hmm. Kan kalau kita bicara soal tadi yang Bapak sampaikan itu bisa dibilang kan ini ekstrim ya penanganan kasusnya ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang Makanya memang keseharian kita apabila kita tidak melaksanakan tugas, ya setiap saat, setiap waktu kita ngasah kemampuan terus. Setiap hari latihan dan latihan. Oh jadi apa namanya, kecenderungan pola itu yang bisa dikatakan membuat BRIMOB itu minim interaksinya ke masyarakat Ya. gitu ya. Tidak bebas, kita ada jam-jamnya. Cuman nanti kan tidak 24 jam. Kita kan juga banyak yang tinggal di luar. Tapi BRIMOB boleh gondrong kan? Di tugas-tugas tertentu bisa. Boleh. Oh Bisa. gitu. Ya. Tapi maksudnya yang saya tanyakan nih, kalau mau daftar BRIMOB ini boleh nggak gondrong gitu? Nggak diterima ya? Kalau pada saat mendaftar dari sipil mau mendaftar, Nggak boleh ya? ya paling nggak rapi. Kenapa gitu Dan sebenarnya? Alasannya tuh yang pengen saya tahu tuh kenapa kalau misalnya kita mau daftar tentara atau polisi ini rambut tuh harus Harus rapi. ya. Contohnya seperti sekarang gitu ya. Sekarang ini saya anggap rapi. Bukan, Mungkin saya. Sayanya maksudnya. Maaf Dan, canda Dan. Saya juga bercanda. Iya Dan, harus gitu ya, memang harus gitu ya. Ya memang aturannya seperti itu. Ada nilai tambahnya gitu kalau rapi gitu ya. Ya sebenarnya kalau pada saat konteksnya mau masuk ke angkatan ya, dengan rapi, penampilan di situ kan bisa dilihat kalau kita itu bersih, teratur, tertib, disiplin. Itu hal-hal yang mendasar yang sebenarnya sebagai modal awal untuk bisa masuk ke institusi Polri maupun TNI. Itu hal yang paling mendasar sekali. Pantas ya jarang lihat orang mau daftar tentara tuh gondrong. Pasti harus sudah merapikan diri dulu gitu ya. Siap Dan. Saya pernah ngeluh nggak sih Dan? Sesekali lah ngeluh, jangan happy terus. Justru karena tidak pernah mengeluh itu makanya kita selalu happy. Nggak pernah ada di titik dimana momen-momen tertentu yang ngapain coba aku di sini gitu. Nggak ada. Ada lah. Masa enggak? Mudah-mudahan tidak sampai ke titik itu. Dan bahkan lebih berat kondisinya dari wilayah Papua pun saya sudah. Ada yang lebih berat dari Papua? Ada yang lebih berat, bro. Di Afrika. Pernah ke Afrika kan? Saya 3 kali tugas ke Afrika. 2008, 2014, terakhir 2019. Yang 2019 paling lama 1,5 tahun. Bentar. Ngapain coba ke Afrika? Kebetulan saat itu bergabung. Itu tahun berapa nih? 2019 tadi ya? Pertama kalinya tahun 2008. 2008 sampai 2009 itu di daerah Sudan, Darfur. Itu udah nikah? Ya. Udah nikah? 3-4 hari saya setelah nikah, saya
tinggalkan istri saya berangkat tugas ke Afrika selama setahun. Berarti istri sampean yang hebat dan. Ya, sudah tentu. Sudah tentu istri saya seorang istri Nah, hebat. kalau saya ini kan masih ngebayangin soal Papua. Ketakutan pertama adalah ya binatang buasnya yang mungkin sering saya temui kalau masuk hutan. Kan saya juga suka mendaki. Ya. Terus ya itu tadi tembak-tembakan orang-orang pucuk panah-panah gitu kan. Ya. Nah di Afrika ini apa jerapah? Jadi bisa disimpulkan ini sebelum kita berangkat ke Afrika minimal ada 15 vaksin ya disuntikan ke kita selama 2 bulan. 15 jenis vaksin. Berarti yang berbahaya ini kondisi geografisnya ya? Kondisi geografisnya, kondisi keamanannya, semuanya komplit. Itu vaksin apa aja Den? Vaksin malaria pasti. Malaria. KB. Bukan. Ada banyak vaksin. Saya tidak hafal. Malaria, kemudian banyak jenis yang jarang-jarang lah. Jarang kita menggunakannya di Indonesia. Coba ceritain hari pertama di Afrika gimana? Gimana? Hari pertama di Afrika. Gimana Dan di sana Dan? Kalau daerah misi saya yang pertama di Sudan itu di Darfur itu daerahnya padang pasir. Oh berarti sama yang saya bayangkan sebenarnya Afrika itu yang film-film itu loh. Apa sih? Madagaskar itu? Kalau pernah nonton Black Hawk Down? Yang mana itu Dan? Black Hawk Down yang tentara Amerika yang di Somalia. Oh ya. Sama persis seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kalau melihat kendaraan-kendaraan kendaraan jeepnya yang terbuka, kemudian senjata yang besar-besar, terus lihat basoka di kiri kanan, nah itu salah satu pemandangan yang biasa saat itu. Waktu itu berapa orang berangkat ke sana? Kontingen saya 140 orang. 140 orang. Ya. Dan ini orang-orang yang memang sudah brimob semua ya? Saat itu hampir 95% karena itu kontingen yang pertama ya dalam bentuk pasukan. Ya, 95% brimob semua. Itu dikirim ke sana ngapain deh? Kita tergabung dalam misi perdamaian dunia. PBB. Oh. Ya. Jadi di sana perang? Di sana kondisi perang. Tapi Indonesia nggak ikut perang. Indonesia tidak ikut perang. Indonesia tergabung dalam misi perdamaian United Nations. Yang perang? Yang perang ya antara pemerintah dan pemberontak. Yang di Sudan. Oh jadi PBB ini beberapa negara gabungan gitu ya? Ya. Berarti misi kemanusiaan lah. Mengamankan masyarakat sipil. Ya, misalnya dari organisasi kan PBB ini kan organisasi yang besar ya. Ada bagian-bagian tertentu, ada yang bagian kemanusiaan, ada yang mungkin bagian yang lain. Jadi pada saat salah satu bagian organisasi PBB ini misalnya ingin menyalurkan bantuan makanan atau obat-obatan, nanti kita yang memberikan pengawalan. Tadi 104 ya? 140 yang berangkat. Ya. Yang pulang? Lengkap 140. Oh, alhamdulillah. 140. Kirain ada yang nikah sama orang Afrika kan jadi tidak mau pulang. Dan saya penasaran Afrika tuh di sana tuh memang betul kayak kehidupan di sana tuh kayak kekeringan gitu. Betul. Iya. Betul. Jadi kalau udah kita katakan beberapa negara Afrika yang masih memiliki daerah ataupun penduduk yang di bawah garis kemiskinan, bisa dikatakan dengan pengalaman saya ya, bisa bertahan hidup 1 hari saja sudah luar biasa. Terus di Afrika itu logistik memang bawa dari Indonesia? Pada saat kita bertugas di sana dalam bentuk pasukan itu disiapkan dari PBB. Oh, jadi untuk kebutuhan selama 1,5 tahun. Ya, betul.
Gitu. Jadi nggak pernah kelaparan lah di sana. Ya kalau untuk makanan kita punya stok sendiri. Jadi staff kan banyak, staff sipil, dari tentaranya juga banyak, kemudian dari polisi. Jadi selain bentuk pasukan, ada yang namanya individual, tugas individu, tugas perorangan. Nah kalau tugas perorangan dia belanja memenuhi kebutuhannya sendiri, bisa belanja ke pasar lokal, bisa gitu. Kan nggak seluruh wilayah itu dalam situasi konflik ya, ada beberapa yang masih aman, memang dikuasai oleh tentara pemerintahan, berarti kan aman. Itu pusat-pusat pemerintahan yang diisi oleh orang-orang pemerintahan itu pasti aman. Terus yang tadi sampean bilang ini lebih serem dari Papua itu apanya gitu? Selain kondisi geografisnya di sana. Ya sudah pasti bahasa bukan bahasa kita, makanan bukan makanan kita. Karena pakai bahasa apa nih? Kalau untuk di Sudan karena merupakan bagian dari Afrika Utara, dominan bahasa Arab. Arab? Yes. Bukan yang kayak ngomong pup ya lagi viral itu. Ya, itu kan wilayah Afrika yang lain. Oh bukan ya? Ya. Kalau itu kayaknya nggak bisa diterjemahkan pakai bahasa isyarat, agak susah juga. Ya. Hanya mereka aja yang tahu. Gitu. Tapi tahu sedikit banyak bahasa Afrika. Ya sedikit tahu. Kefalhal, apa kabar, tamam. Bahasa-bahasa yang paling sering digunakan ya, gitu. Sabolo khair, sabar nur. Kayak bahasa Thailand dan ya. Selamat pagi, selamat siang ya. Kefalhal, apa kabar? Tapi pernah sakit di sana? Nggak pernah. Karena 15 vaksin tadi itu ya. Di samping 15 vaksin tadi ya, tadi yang di awal selalu happy. Oke, berarti saya nangkep nih, sakit itu tergantung kondisi psikologi. Ya, betul. Selama kita masih bisa selalu untuk bersyukur dengan keadaan apapun yang kita alami, rasakan, miliki saat itu juga, saya pikir tidak ada yang sulit untuk menjaga kesehatan. Ya. Ya. Keren. Gitu. Karena kan kalau tapi sudah teman sampean ada yang sakit? Ya ada, sakit malaria, ada sakit kuning, malaria, tipes. Berarti kesulitan di sana tuh memang adaptasi dari kondisi geografis itu. Ya, salah satunya itu karena jadi bisa dibayangkan pada saat 2008 itu begitu nyampe landing itu tengah hari cuaca bisa sampai di atas 40 derajat. Itu goreng telur langsung matang. Ya, tapi kulit kita bersih. Kok bisa? Ya karena kan memang lingkungannya bersih, tidak ada polusi udara kan. Jadi benar-benar pure alam gitu. Kirain memang dari 2008 tuh bawa persiapan skincare. Jadi, gitu. Jadi kenapa bisa dikatakan begitu? Begitu saat beberapa teman-teman ada yang melaksanakan cuti ke Jakarta misalnya, begitu pulang malah lebih kusam atau kadang saat ketemu dengan keluarga, kok tambah bersih, padahal daerahnya daerah gurun panas waktu itu 40 derajat lah. Pada saat panas terus pada saat dingin ya bisa minus 10 dengan kondisi gurun yang dingin, jadi benar-benar ekstrim. Dari cuaca saya sudah ekstrim. Ini bisa bayangkan dari cuaca saya sudah ekstrim. Ya, sering tuh nonton film-film yang kayak gitu tuh ya. Di padang pasir. Ya. Nah, One Piece sampai harus nonton One Piece ini. Nanti mungkin habis ini. Banget. Habis ini bisa di browsing One Piece. Terus itu tahun pertama 2008. Tahun pertama 2008. Tahun kedua di tempat yang sama masih atau beda? Tahun kedua, kesempatan kedua 2014 sampai 2015 daerah Sudan Selatan. Ya agak ke tengah. Itu lebih tropis. Hampir sama dengan kondisinya dengan Indonesia. Jadi untuk adaptasi nggak terlalu sulit? Adaptasi tidak terlalu sulit, cuman nyamuknya komando semua karena daerah tropis.
nyamuk brimob ya. Lebih dari Brimob kayaknya. Lebih dari Brimob kayaknya. Betul, lebih dari Brimob. Sangat berbahaya. DBD-nya, malarianya cukup ya, sama seperti kalau kena malaria di Papua, mungkin lebih parah dari itu. Karena nyamuknya lebih gede ya. Ya. Lebih gede atau gimana nih? Ya mungkin ini tingkat ininya ya, tingkat virus yang ditularkan ya. Tapi di sana bandaran dan ya, dari Indonesia berangkat ke sana tuh pakai pesawat. Ya, pakai pesawat. Langsung ke tempat itunya tadi. Kalau yang penugasan pertama memang ada kawasan bandara. Nggak pakai pesawat luas. Yang kayak di Papua gitu kan? Oh enggak. Kita pesawat charter. Kita pesawat charter, jadi pesawat Boeing, pesawat besar karena kan bukan hanya mengangkut orang, logistik. Kan termasuk logistik kita juga sekali berangkat. Kayak perlengkapan pribadi, perlengkapan persenjataan yang memang harus melekat sama kita, itu satu penerbangan. Tapi kalau untuk barang-barang kelengkapan yang lain dalam hal seperti kayak kontainer atau kendaraan, itu sudah didorong duluan 3-4 bulan sebelumnya dengan kargo kapal. Seperti itu. Jadi kan bawa senjata tuh. Ya, kita bawa senjata. Dipakai enggak senjatanya? Ya dipakai. Nembak? Oh enggak. Untuk berjaga-jaga aja. Untuk berjaga-jaga aja. Dan maksudnya seru kali kalau misalkan di sana berburu gitu, enggak? Kan saya lihat di film-film di Afrika tuh banyak hewan-hewannya. Itu memang itu memang taman safari untuk berburu. Itu di Kenya. Kalau di Kenya yes, memang taman safari untuk berburu. Di sana nggak ada binatang. Di sana ada binatang, tapi nyamuk. Dengan suara tembakan kan agak sensitif karena memang daerah konflik. Dan kondisinya pada saat saya di sana itu ya memang masih perang. Jadi kalau pernah waktu zaman perang Teluk, usia berapa? Perang Teluk tahun berapa nih? Irak Amerika. Tahun berapa itu? Perang Teluk pertama. Ya kalau misalnya di browsing lah di YouTube itu, jadi kalau malam itu tembakan roket dari. Kondisinya gitu. Jadi kondisi kita di dalam UN camp. Di luar dari campnya itu kan kita dibatasi oleh pagar kan lingkungan kita. Jadi di sana hanya tinggal pasukan PBB saja. Jadi di awal hari-hari pertama itu nggak ini intinya, maksudnya nggak risih nggak dengar? Ya kita kalau mendengar suara tembakan itu udah hal yang udah bagian dari keseharian kita kan. Tadi seperti saya bilang tugas pokok kita itu menangani kejahatan berintensitas tinggi. Akhirnya keseharian kita kan diisi dengan latihan menembak, latihan membuat ledakan, latihan infiltrasi, penyergapan, semuanya menggunakan ledakan. Jadi udah jadi hal yang biasa. Ada nggak teman sampean brimob yang kagetan gitu, latah gitu dengar suara tembak? Enggak. Enggak ada. Sepengetahuan saya enggak ada. Itu kan bisa terdistract gitu kan. Tiba-tiba dengar suara tembakan langsung patah. Enggak ada. Nah, yang kedua ini di Sudan Selatan, jadi beda. Lebih aman kah atau justru lebih? Sebenarnya kalau namanya udah daerah konflik, tidak ada yang aman. Maksudnya intensitas peperangannya sama? Sama. Bahkan yang waktu zaman saya di Sudan Selatan mungkin lebih parah. Berapa bulan di sana? 1 tahun. 1 tahun? Ya. 1 tahun. Lama-lama ya? Ya minimal 1 tahun. Oh itu minimal? Ya. Minimal 1 tahun. Apa yang menyenangkan di sana? Kalau dari saya pribadi, dengan beberapa kali misi penugasan di luar negeri, ikut misi PBB, tanpa disadari jadi mengembangkan kapasitas cara berpikir,
Oke. kemudian bisa mengembangkan jaringan. Karena kan kita Ketemu. bergaul dari hampir Berbagai dari negara. seluruh negara Eropa ada, Asia, Afrika, Australia, Berarti ketemu sama kayak polisi Korea gitu, polisi-polisi. ketemu ya Korea. Dan itu polisi Korea itu betul kan, dan mulus-mulus mukanya kulihat di film-film kayak gitu. Ya, Cina, Korea, hampir sama. Jepang, kemudian polisi-polisi dari negara Pasifik, Mm. kayak The Rock itu modelnya, model seperti itu tuh. Orang-orang Pasifik besar-besar, kemudian dari daerah Eropa, semua ketemu. Nah, waktu menghabiskan masa-masa kita selama di daerah misi selama setahun itu kan banyak yang kita saling share pengalaman segala macam komunikasi. Oh, Nah, itulah interaksinya pakai bahasa Inggris tapi kan. interaksinya pakai bahasa Inggris. Hmm. Disitulah yang tanpa kita sadari jadi mengembangkan kapasitas dari pribadi kita. Jadi cara berpikir itu dia lebih dinamis ya, lebih apa namanya? Ya karena kan kita bertukar pikiran dari orang yang latar belakang yang berbeda, Ya, budaya yang benar-benar. berbeda. Jadi saling melengkapi. Nah, di situ salah satu sisi positifnya. Dan bahkan pada saat saya ketemu di 2008 Mm-mm. itu bisa ketemu lagi Di penugasan. di penugasan di tempat yang berbeda. Hmm. Gitu. Bisa ketemu lagi. Jadi, Tahun ketiga, penugasan ketiga tahun berapa? penugasan ketiga 2019 sampai 2021, 1,5 tahun. Baru banget berarti dong. Ya, Baru. sebelum saya kesini Di Afrika, habis dari Afrika Jakarta. Jakarta 2 tahun baru kesini. Dari tadi kan cerita sukanya terus tuh, happy gitu. Ya, Nggak ada gitu duka-dukanya. ya kalau duka-dukanya pasti ada dengan segala keterbatasan itu kan cuma tinggal bagaimana dari kita untuk bisa memanage kedukaan itu jangan sampai berpengaruh yang sangat signifikan dari keseharian kita. Itu kejadian apa itu? Ya banyak sebenarnya. Contoh, ibaratnya jauh dari keluarga, sulitnya berkomunikasi, gitu. Sulitnya berkomunikasi, jaringan internet yang sulit. Terkadang, tadi saya bilang yang waktu dalam bentuk pasukan yang 140 itu kan 2008 sampai 2019 kan saya dalam ikatan pasukan 140. Oh itu jadi komplotan itu terus yang dikirim gitu ya? Oh Maksudnya berbeda. kelompok itu terus enggak? Berbeda. Itu setiap ini kan ada seleksinya dulu. Ada seleksinya dulu, Bro. Diwajibkan kah atau memang kepengen? Sebenarnya diberikan kesempatan, silahkan yang sukarela ingin mendaftarkan diri, daftarkan diri dengan prosedur yang ada, kemudian diseleksi. Mulai dari kesehatan, jasmani, fisik, macam-macam, psikologi, tes tertulis, administrasi, segala macam. Setelah nanti dinyatakan lulus, baru dilaksanakan pelatihan terpusat. Nanti dari pelatihan terpusat itu diseleksi lagi tuh, dilihat selama melaksanakan pelatihan ini gimana nih semangatnya nih, benar-benar atau setengah-setengah. Nanti diseleksi lagi, yang setengah-setengah bisa jadi gugur berkurang sampai 140 yang benar-benar siap berangkat. Tapi komandan pernah kena malaria? Saya pernah kena malaria Di waktu di penugasan yang kedua. di Afrika itu? Ya, di Sudan Selatan. Yang Sudan tepatnya. Selatan Ya, tadi. di Sudan Selatan sampai harus minum apa? Pilkina ya, ya model-model Pilkina gitulah. Ya, Berapa hari? sempat 1 minggu Seminggu? Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain? nggak bisa ngapa-ngapain, dirawat dengan rumah sakit yang Seadanya. seadanya ya. Itu bisa dibilang dalam kondisi udah hampir Berat udah hampir meninggal gitu ya? ya, nggak juga, cuman Ini Cuman mendramatisir agak. cuman dengan kondisi yang sudah jauh dari keluarga, kemudian dengan berbagai keterbatasan ya waktu itu sangat berat.
udah jauh dari keluarga gitu kan, ngurus diri sendiri lagi kan. Oh nggak ada yang ini dokter gitu? Iya, dokter ya kan hanya sebatas dokter. Namanya kalau kita udah sakit gitu kan, pasti lebih memilih untuk bisa ditemani keluarga kan. Paling nggak berkomunikasi. Cuman kan kondisinya juga. Di sana nggak ada jaringan juga. Ya kita hanya mengandalkan wifi. Ada wifi? Ya wifi ada. Cuman kan terbatas. Contoh waktu penugasan saya yang ketiga 2019 itu wifi-nya saja speednya itu 2,5 Mbps buat 700 orang di camp. Jadi kira-kira cepat apa itu kira-kira? Kalau BBM masih bisa. BBM ping nanti nyampenya tengah malam kan. Berarti keterbatasan itu ya memang yang berat ya. Berat. Situlah. Kena malaria seminggu nggak ada siapa-siapa. Ya nggak ada siapa-siapa. Ada keluarga. Kesulitan berkomunikasi. Itu momen yang paling. Ya hal yang seperti itu yang berat. Gitu. Hal seperti itu yang berat. Apalagi kondisi waktu itu kan masih kondisi perang. Masih konflik. Masih konflik. Jadi itu bro. Jadi sampai saya berpikir ini kalau saya pulang ke Indonesia, yang malas-malas yang ada di Indonesia nih kayaknya perlu kirim ke Afrika. Dikirim ke wilayah-wilayah seperti ini. Nggak usah lama-lama, 1 minggu aja. Tapi nggak dikasih vaksin. Pas begitu nyampe di sini diledekin tuh sama beberapa rekan-rekan ya. Kalau dulu mungkin sering pakai helm tempur, pakai rompi anti peluru, terus kemana-mana bawa senjata panjang. Sekarang? Ya kalau sekarang helm GM gitu. Nggak usah pakai apa-apa. Gitu. Karena seaman itu Bontang itu nih. Seaman itu. Potensi konflik pilkada itu kan pasti karena adanya perbedaan pendapat gitu, perbedaan pilihan, kemudian kelahi gitu, itu kan udah biasa kan. Kalau di pedesaan, di pedesaan sih di desa saya dulu itu kalau habis pemilihan kepala desa itu pasti ada yang baku bunuh di kampung gitu ya, di kampung ya. Tapi kalau saya lihat, meskipun saya baru berjalan 3 bulan di sini ya, bisa dikatakan masyarakatnya secara umum lebih dewasa lah menyikapi segala perkembangan dinamika yang ada dalam kehidupan bersosial ini, termasuk nanti agendanya pilkada itu sendiri. Benar. Ya. Di samping nanti dari kita sendiri pun dari pihak kepolisian maupun TNI juga kami akan terus bekerja sama untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Mengedukasi lah ya. Secara intens, secara konsisten. Jadi peran aktif dari paguyuban sudah aktif, kemudian dari pemerintah juga pasti akan ada upaya-upaya, kemudian kami dari aparat TNI Polri juga pasti akan melakukan upaya-upaya himbauan-himbauan. Jadi walaupun bisa dikatakan Bontang ini aman, tapi tetap harus siaga lah. Itu tetap harus. Jadi jangan sampai kita diamkan, terlena. Ya, seperti itu. Sama seperti kalau misalnya prinsip di mana? Kalau prinsip yang saya gunakan di Brimob, terutama pada saat melaksanakan tugas di daerah operasi. Jangan terlena dengan situasi yang kelihatannya normal-normal saja, biasa-biasa saja, landai-landai saja, aman-aman saja. Justru kita harus tetap siaga dan waspada meskipun dalam kondisi situasi yang aman. Karena pada saat situasi yang aman, mendadak secepat membalikkan telapak tangan terjadi hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, yang mungkin hal itu buruk. Apabila kita tidak siaga, tidak siap, tidak waspada dari awal, pasti kita akan kesulitan untuk menanganinya. Yes, menangani. Ya, saya biasa tuh mancing tuh di daerah Kutim sana tuh. Nah, air yang agak-agak tenang gitu. Tahu ada buayanya. Gitu. Filosofinya gitu kan. Jadi kita tuh nggak boleh lihat ini air tenang ini
tidak ada buayanya, ternyata ada. Jadi gitu. Terus dan apa namanya nanti persiapan menuju pilkada ini udah sampai mana? Kan tadi sampean bilang udah sowan-sowan nih ke paguyuban. Setelahnya itu apa lagi rencana? Ya pasti kalau untuk rencana kita ke dalam, ya kita sudah menyiapkan draft-draft bagaimana sih perencanaan pengamanannya nanti seperti apa. Paling nggak garisan besarnya ya pada saat kita melaksanakan pengamanan rangkaian kegiatan pada saat Pilpres kemarin. Oh, Ya, kan gambarannya. itu, ya, gambarannya seperti itu. Hampir secara umum, secara garis besar kan tidak jauh berbeda ya. Gitu. Terus rangkaian kegiatannya kan pasti sedikit banyak sama. Sama. Mungkin di situ ya untuk apa namanya meminimalisir konflik-konflik itu tadi ya. Ya, makanya memang target saya mudah-mudahan diberikan dukungan dan doa dari rekan-rekan maupun dari masyarakat. Kalau dari saya pribadi, saya bisa mengunjungi seluruh dari paguyuban yang ada di Kota Bontang ini. Jadi kalau sudah ketemu, sudah berkomunikasi, sudah kenal, jadi lebih cair lagi ke depannya dalam menghadapi dinamika situasi Kamtibmas yang ada di Kota Bontang kan seperti itu. Siap dan itu yang program apa kemarin tuh? Apa kemarin program Bekesa dengan Kapolres itu nggak jalan tuh? Atau ya itu adalah salah satu bagian aplikasi. Oh, jadi implementasinya yes. ini salah satunya itu. Jadi di sini perlu saya garis bawahi, program Bekesa dengan Kapolres ini dia lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Bahkan justru aktivitas kita malam ini pun termasuk bisa merupakan bagian dari perwujudan program Bekesa dengan Kapolres itu. Jadi dia lebih fleksibel, bisa masuk ke segala lini. Bahkan seperti program saya waktu itu mengunjungi pasar. Kemudian sidak gitu. Ya, sidak itu justru masuk juga ke dalam program Bekesa. Di beberapa kesempatan ada ketemu dengan beberapa masyarakat. Jadi program Bekesa dengan Kapolres ini substansinya bukan hanya ngobrol dengan Kapolres gitu, tapi ada banyak parameter-parameter di dalamnya. Ya, betul. Jalan-jalan ketemu orang. Jadi bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Jadi pada saat mungkin di pasar, kemudian ada yang bisa disampaikan, kemudian saat ada agenda-agenda tertentu, sidak harga bahan pokok di pasar seperti apa sih? Siap. Tapi tidak terpaku hanya agenda di pelaksanaan sidak itu saja. Mungkin di saat-saat itu mungkin ada yang perlu disampaikan pada kami, curhat, gitu, menyampaikan apa mungkin informasi, masukan atau ada keluhan segala macam. Ya, kita akan respon. Jadi bisa lebih luwes lah. Lebih fleksibel dan ya. Ya, fleksibel. Gak apa namanya? Kirain program ini tuh memang sudah dikonsep. Oh, nanti ada nih program Bekesa dengan Kapolres, nanti dijadwalin paguyuban ini belum. Kayak gitu. Jadi anekdotnya itu saya sampaikan kepada rekan-rekan saya di Polres. Salah satunya, saya kan orang Batak ini. Ya. Kemudian di Bontang kan cukup rame komunitasnya ya. Pernah satu saat waktu itu beberapa waktu berjalan menghubungi saya salah satu keluarga. Kapan Pak Kapolres ada waktu kami datang? Langsung saya bilang, saya waktu itu manggilnya Bapak. Kalau Bapak itu bahasa Bataknya Amang. Kalau Amang mau datang ke Polres, anekdotnya ini anekdot ya, candaan. Kalau Amang mau datang ke Polres, itu pintu gerbang Polres saya tutup, saya palang, saya larang datang ke Polres. Apapun ceritanya,
saya yang harus datang ke tempatnya Amang atau ke tempatnya Bapak. Nah, begitu. Sama dengan ketua-ketua paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya juga sampaikan begitu. Nah, Bapak-bapak menghubungi saya, mau datang ke Polres, pintu gerbang saya tutup, saya kunci, saya gembok, saya bilang. Ruangan saya gembok. Saya larang keras untuk datang ke Polres. Tapi biarlah saya yang mendatangi bapak-bapak satu persatu, door to door. Meskipun dengan pilihan yang berbeda-beda, namun jangan sampai itu bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai memicu konflik yang nantinya pasti akan merugikan kita semua. Benar. Ya, karena situasi aman itu bisa tercapai kalau kita semua sama-sama sepakat untuk mewujudkannya. Jadi tidak dari sekelompok orang saja, tapi benar-benar harus keseluruhannya. Berarti kalau kita bicarakan Bontang, ya benar-benar harus seluruh elemen masyarakat di kota Bontang ini sama-sama berusaha untuk mewujudkan rasa aman tadi. Jadi singkatnya, jangan sampai muncul konflik yang nantinya akan merugikan kita sendiri, khususnya masyarakat Bontang, dengan adanya perbedaan-perbedaan. Jadi beda pilihan tidak apa-apa ya? Beda pilihan itu hal yang manusiawi, hal yang cukup normatif, normal ya. Normal. Ya, kan gitu. Karena kan kita saja berdua ada di tempat ini beda isi kepala kan gitu. Benar. Apalagi dengan masyarakat Bontang yang cukup heterogen, beragam seperti itu. Oke, itu tadi dia Kapolres Bontang. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya mungkin nanti bakal ngulik soal pengalaman-pengalaman di hutan-hutan sana London ya. Nanti bisa kita atur. Siap. Terima kasih Malam banyak. ini terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Oke.